Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 2 Agustus 2020 berjudul Mengikut Yesus. Tidak bisa disangkal bahwa dalam awal-awal pelayanannya Yesus banyak melakukan mujizat. Mulai dari air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, serta melakukan banyak tanda mujizat lainnya. Tidak heran kalau pada waktu itu banyak orang yang terpesona dan bahkan ingin mengikut Yesus. Salah satunya adalah seorang ahli Taurat. Mari kita baca lebih dahulu Matius 8 ayat 19 sampai 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dengan jelas, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau." Tidak hanya itu, saudara, bahkan ia menambahkan dengan kalimat, "Kemana saja engkau pergi." Dari sini sangat terlihat adanya suatu gairah atau kesungguhan hati, bahkan komitmen dari ahli Taurat ini untuk mengikut Yesus, sehingga ia memohon dengan sangat agar Yesus memperbolehkan. Lalu bagaimana jawaban Yesus? Seharusnya Yesus senang, bukan? Karena ada yang mau mengikut Dia. Harusnya ia mengizinkan dan berkata, "Mari, ikutlah aku." Tapi kalau kita perhatikan jawaban Yesus, sungguh aneh dan mengagetkan. Bahkan seakan-akan jawaban Yesus tidak nyambung. Yesus mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksud jawaban Yesus ini? Apa mungkin Yesus tidak mendengar dengan baik sehingga tidak mengerti perkataan atau kemauan ahli Taurat itu? Atau memang perkataan ahli Taurat tersebut tidak dianggap karena Yesus tidak menyukainya, sehingga ia asal ngomong saja? Ternyata kalau kita dalami, tidak demikian, saudara. Kalau Yesus membandingkan dirinya dengan serigala yang punya liang dan burung yang punya sarang, sebenarnya Yesus ingin menyampaikan bahwa Anak Manusia, yaitu dirinya sendiri, itu lebih menderita daripada serigala atau burung. Kita tahu semua bahwa liang dan sarang adalah tempat untuk pulang, untuk berteduh, untuk beristirahat. Sedangkan ia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu berarti Yesus tidak punya tempat berteduh. Maksudnya apa? Nah, yang pertama, karena banyak orang yang menolak Dia. Orang Nazaret sendiri tidak mempercayainya. Orang Yudea
berusaha membunuhnya. Banyak juga yang mengatakan bahwa Yesus menyesatkan rakyat. Yang kedua, bisa berarti bahwa tidak ada waktu istirahat bagi Yesus. Ini berarti Yesus mempergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin, yaitu untuk memberitakan kerajaan surga. Yesus tahu betul hal itu sangat mendesak, sedangkan waktunya begitu singkat. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Matius 3 ayat 2. Ia tidak mau santai-santai. Pekerjaan Bapa harus diselesaikannya. Tentu pengalaman ahli Taurat ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang hendak mengikut Yesus. Kalau saat ini saudara sudah jadi orang Kristen, sebenarnya sudah menjadi pengikut Yesus. Dan harusnya saudara tahu resikonya, yaitu bahwa mengikut Yesus itu akan mengalami penolakan-penolakan. Bisa saja saudara ditinggalkan oleh teman-teman saudara, dianggap aneh, fanatik, bahkan bisa jadi orang dekat atau keluarga saudara tidak sependapat. Itu resiko dan akibat yang wajar yang akan dialami setiap pengikut Yesus yang benar. Saya katakan yang benar, maksudnya yang hidupnya meneladani Yesus. Jadi sekali lagi jangan kaget kalau sampai saudara ditolak. Selain itu, saudara juga harus sadar bahwa mengikut Yesus itu harus maksimal, dalam arti total, dan itu akan menyita segenap hidup saudara. Karena dengan menyadari bahwa kerajaan Allah sudah dekat, berarti saudara tidak mungkin akan main-main dengan hidup ini. Hidup akan selalu dan harus selalu diisi dengan perjuangan agar bisa berkenan kepada Bapa, yaitu dengan hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Jadi, yang namanya mengikut Yesus itu berat, sukar, dan menderita. Yesus tidak pernah mengatakan dan menjanjikan bahwa ikut Dia itu membuat hidup jadi nyaman, aman, dan tanpa masalah. Sebaliknya, dengan tegas, ia berkata, mengikut Dia berarti menyangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat 24. Jadi, kalau saudara jadi orang Kristen karena dulunya diberitahu atau dijanjikan bahwa kalau ikut Yesus sakitmu akan sembuh, masalahmu akan diangkat, keluargamu akan dipulihkan, atau akan diberkati pekerjaanmu, maka saya pastikan janji atau ucapan itu bukan berasal dari Yesus. Maksud saya, orang yang menjanjikan atau berkata seperti itu pasti orang yang tidak kenal Yesus dengan benar, tetapi hanya mencatut nama Yesus. Itu sama halnya memalsukan Yesus. Itu jahat, saudara. Dan pasti orang seperti itu kelak tidak dikenal Tuhan. Maka jangan ikuti. Kalaupun saudara sudah terlanjur memiliki pemahaman seperti itu, ya saya ajak sadar dan berubah. Perbaharui pikiran saudara, mumpung masih ada kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati.